Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linggar Ulastia, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pati, dari SMK Terpadu Bakti Indonesia Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linggar. Ya, Perkenalkan, saya Winarso, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pati, dari SMA Negeri 1 Batangan. Saya Rahmita Ikasari, dari SMA Negeri 1 Tayu, CGP Angkatan 9. baik. Di sini kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Win, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Linggar. Kabarnya baik, Bu. Ya, Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Hari ini saya cukup senang karena bisa kembali bertemu dengan Bu Linggar. Ya, baik. Nggih, saya juga bersyukur sekali Pak, ya, senang bisa ini ketemu Pak Win ya dan nantinya kita berdiskusi. Oh, baik Pak. Infonya Pak Win akan melakukan proses coaching ya dengan Bu Mita. Nanti Pak Win sebagai coach dan Bu Mita sebagai coachee. Nah, nanti saya akan ikut mendengarkan Pak dan mengamati proses coaching yang akan Pak Win dan Bu Mita laksanakan. Dan nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching untuk supervisi akademik ya. Nanti poin-poinnya antara lain apakah proses coaching sudah sesuai alur tirta belum? Nah, apakah nanti itu Pak Win memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Lalu nanti saya juga akan mendengar dan mengamati respon daripada coachee ya, beserta jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Win. Terus ya ini jangan sampai lupa ya Pak, nanti prinsip coaching itu harus diterapkan antara lain ya kemitraan ya, jadi harus bisa mengembangkan proses kreatif ya dan nanti juga bisa mengembangkan atau memaksimalkan potensi yang telah ada. Nah, ini Pak, sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, kompetensi apa sih nanti yang diinginkan oleh Pak Win ya, yang dikembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, terima kasih Bu Linggar sebelumnya. Jadi, baik Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah pastinya Bu saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu kepada coachee. Oh ya, baik. Jadi ketika kompetensi akan dikembangkan ya Pak ya. Nah, antara lain present ya atau kehadiran penuh, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, dan selanjutnya adalah tadi kehadiran penuh ya Pak. Ya, baik. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin dikembangkan spesifik oleh Pak Win itu apa ya? Oke, jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Bu. Oh baik ya, jadi kompetensi yang spesifik ingin dikembangkan Pak Win adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya, dan juga apa ini kehadiran penuhnya ya Pak ya. Betul, Bu. Ya, baik Pak. Ya, ini untuk selanjutnya Pak, pasti Pak Win mempunyai indikator ketercapaian ya, atau tujuan pengembangan yang diharapkan seperti Pak Win itu nanti seperti apa? Baik, jadi seperti ini Bu. Jadi kalau untuk indikator ketercapaiannya adalah ketika coachee itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapinya
dan dia bisa menjalankan rencana aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Oh ya, baik. Jadi indikatornya nanti kalau Koci sudah mendapat solusi ya Pak ya daripada masalah yang dihadapi dan menjalankan rencana aksinya dengan baik gitu ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Win untuk jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya Pak Win bisa melakukan proses coaching sebaik-baiknya dengan Bu Mita ya. Nanti tentu akan saya ikut mendengarkan, mengamati ya, dan nanti setelah proses coaching terlaksana, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Win ya. Baik, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Bisa dilanjutkan proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Mita, selamat siang. Assalamualaikum Pak Win, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Ada perlu apa nih ngajak Jimit ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Sebelumnya saya terima kasih karena Pak Win sudah meluangkan waktunya. Ada beberapa hal sih Pak, nggak banyak untuk ingin saya obrolkan nih. Oh gitu. Oke lah, kebetulan juga nih Bu, saya ada waktu senggang. Jadi mau ngobrolin apa nih Bu? Begini Pak, saya tuh lagi bingung. Akhir-akhir ini anak-anak saya itu antusias belajarnya tuh berkurang, bahkan berkurang drastis. Itu hampir saya temui Pak di kelas-kelas yang saya ajarkan. Oke, jadi waktu jam-jam terakhir nggih Bu, yaitu 2 jam sebelum pulang. Jadi banyak murid yang kurang minat dan bersemangat mengikuti pelajaran matematika nggih. Oh baik Bu Iya Mita, Pak, iya. apa yang Iya pengen Pak. Bu Mita dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya pinginnya tuh Pak, simpel sih Pak, pengen mengembalikan minat anak, semangat murid-murid saya lagi, terus fokus mereka serta antusias waktu pembelajaran matematika. Sebenarnya saya ingin banget tercipta kembali itu kelas saya jadi riuh, jadi rame lagi. Pokoknya lebih semangat lagi lah Pak kalau misalnya ada di dalam kelas. Oke, jadi pengennya Bu Mita itu murid-murid bersemangat kembali nggih Bu dan fokus sehingga tercipta kelas yang interaktif. Betul seperti itu Bu? Betul, betul, betul sekali Pak. Oke, baik. Buat Bu Mita nih, bagaimana indikator murid-murid yang bersemangat ketika sedang mengikuti pembelajaran matematika, Bu? Hmm, ketika pembelajaran berlangsung sih saya pengennya anak-anak memiliki minat yang dalam mengikuti pembelajaran saya ya Pak. Pikiran-pikiran, badannya hadir penuh dalam pembelajaran saya. Terus banyak mengajukan pertanyaan, aktif, bahkan dia mau presentasi, bahkan dia juga mau diskusi, sehingga tujuan pembelajaran saya di hari itu tercapai. Oke, baik Bu Mita. Kalau Bu Mita ukur nih dari 1 sampai 10 ini bagaimana kondisi murid yang Ibu lihat sekarang, Bu? Di angka berapa, Bu? Beragam sih Pak, beragam sekali sebenarnya. Ya ada di angka 4 ada, di angka 5 juga ada, angka 6 juga ada. Tapi harapan saya sih ada di angka 8 dan 9. Walaupun sekarang itu yang terjadi adalah rata-rata ada di sekitar angka 5. Oke, jadi sekarang keadaan murid Ibu itu di angka 5 nggih. Lalu adakah yang mempengaruhi hal tersebut, Bu? Apa ya Pak? Mungkin karena jadi sebenarnya begini loh Pak, saya itu sedang sibuk sibuk dengan tugas tambahan saya. Saat-saat ini saya juga sedang menempuh PPG yang menyita aktivitas saya. Terus kemudian saya juga bimbing anak-anak lomba OSN. Terus tambah lagi sekarang koordinator PKKS. Nah, ataukah mungkin itu ya kali ya Pak ya sebagai dampak KBM akhir-akhir ini jadi keteteran. Oke, jadi karena kesibukan Bu Mita nih ya di luar tugas mengajar, itu seperti jenengan menjadi tim PKKS, lalu jenengan juga membimbing anak untuk OSS matematika. Selain itu juga Bu Mita itu juga ikut PPG nggih Bu? Betul seperti itu nggih? Iya benar Nah, Pak. oke, kalau pengennya Bu Mita nih itu idealnya di angka berapa Bu kalau untuk murid-murid yang jenengan pinginkan itu?
sama seperti yang saya ungkapkan tadi sebelumnya, Pak, saya ingin banget anak-anak saya kembali ada sekitar angka 8. Saya rasa itu sudah cukup puas sih buat saya, Pak. Karena menurut saya pembelajaran akan berjalan dengan baik, jadi tujuan pembelajaran pun juga tercapai. Oke, baik. Apa nih yang Ibu bisa lakukan untuk membuat hal tersebut terwujud, Bu? Pertama-tama mungkin saya harus bisa memanage waktu kali ya, Pak. Saya harus bisa menyeimbangkan antara tugas utama saya sebagai pendidik, begitu juga dengan seimbang dengan tugas tambahan saya. Terus selain itu saya juga ingin buat media interaktif mungkin di dalam pembelajaran saya yang lebih inovatif sehingga anak-anak tertarik untuk ikut pelajaran saya. Terus saya juga akan membuat mind map tentang rencana-rencana atau prioritasnya saya sehingga KBM saya itu tidak terganggu. Kayaknya itu aja sih Pak untuk sementara yang ingin saya lakukan. Oke, baik Bu Mita. Jadi Bu Mita itu akan membuat media pembelajaran yang interaktif yang bisa mengembalikan minat dan semangat murid-murid. Lalu Bu Mita juga itu akan membuat rencana-rencana prioritas untuk manajemen waktu. Itu seperti itu, Bu? Betul Pak. Lalu apa Bu yang bisa memastikan hal itu berjalan, Bu? Yang pasti saya harus buat action plan. Karena hal itu bisa saya wujudkan sih sepertinya. Dan saya mulai menyiapkan mind map-nya terlebih dahulu, terus bagaimana saya bagi waktu antar tugas utama dengan tugas tambahan saya, terus kemudian saya bisa menyelesaikan tugas keduanya sesuai dengan deadline-nya saya. Saya juga harus segera mungkin untuk buat media pembelajaran yang interaktif sesuai kebutuhan murid-murid saya. Apa ya Pak? Itu aja sih mungkin rencana saya sementara. Oke, baik Bu Mita. Bagus sekali nih Bu rencananya. Kira-kira Bu itu adakah orang atau pihak yang berkepentingan Bu yang bisa membantu mewujudkan hal tersebut Bu? Mungkin saya akan mengawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu tentang apa yang jadi rencana saya. Terus koordinasi dengan rekan-rekan yang terkait. Terus rekan sejawat untuk berkolaborasi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Jadi saya bisa ngobrol sama teman-teman sejawat untuk bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang interaktif. Terus untuk tugas tambahan-tambahan saya, berarti saya harus banyak komunikasi dengan teman-teman saya. Itu sih Pak yang menjadi rencana untuk waktu dekat ini. Waduh, bagus sekali nih Bu rencananya. Jadi Bu Mita, di titik ini Bu, apa yang Ibu Mita dapatkan itu dari obrolan kita Bu untuk saat ini? Sekarang saya udah tahu Pak, jadi mulai mengerti bagaimana apa yang saya harus lakukan dalam waktu dekat ya untuk meningkatkan kembali minat dan semangat murid saya dalam pembelajaran yang saya ampu. Yaitu tadi, yang pertama saya harus bisa bagi waktu antara tugas utama dan tugas tambahan saya. Terus kemudian saya harus nge-plan segala macam-macamnya, terus menyiapkan media pembelajaran, terus berkolaborasi dengan beberapa rekan-rekan saya. Plotting pekerjaan juga harus jelas. Itu sih Pak, itu yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Wah, bagus sekali nih Bu. Jadi Bu ini kapan tuh mulai Bu dilakukan? Saya harus sudah mulai melaksanakannya besok Pak, biar lebih cepat. Karena permasalahan ini saya ingin segera selesaikan. Saya sudah mulai kangen sih dengan anak-anak ketika dia pembelajaran matematika itu antusias kembali. Jadi sesegera mungkin, besok mulai. Baik Bu Mita, semoga berhasil Bu apa yang Ibu rencanakan dan hasilnya juga sesuai dengan harapan Bu Mita. Bu Mita, saya tunggu nih minggu depan, saya ingin ketemu lagi Bu, pengen dengar ceritanya. Apakah dari yang Ibu Mita rencanakan membawa dampak perubahan yang positif bagi muridnya? Mungkin Oke. gini ya Bu, nanti kita bisa bertemu secara langsung atau lewat Zoom pun nggak apa-apa Bu seperti ini. Oke Pak, siap. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan apa yang jadi keluhan saya. Apa yang jadi perkembangan nanti saya akan komunikasikan lagi dengan Pak Win. Oke, baik Bu Mita.
selamat melaksanakan apa yang Ibu rencanakan, nggih. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Bu Mita. Selamat siang, Pak. Ya. Ya, halo Pak Win, kita ketemu lagi. Ya, gimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar, Pak? Alhamdulillah, Bu Linggar tadi selama coaching itu berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Oh ya, baik ya. Jadi setelah Pak Win dan Bu Mita melaksanakan proses coaching, di sini nanti ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ya, Bu. Ya, ya baik. Yang pertama Pak Win, apa yang sudah didapatkan pada saat proses coaching Pak terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Win? Oke. Jadi tadi selama saya coaching dengan Bu Mita itu sudah menerapkan sesuai alur Tirta, Bu, yaitu menanyakan tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, Bu. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, Bu. Oh ya, baik Pak Win. Ya, sesuai catatan observasi saya ya Pak. Ya, Pak Win tuh memang sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta Pak, yaitu antara lain ya tadi Pak Win berhasil jadi menanyakan tujuan pada si coaching. Berikutnya Pak Win juga mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh coach hingga coach itu bisa membuat rencana aksi ya Pak. Dan nanti juga tadi Pak Win juga berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab ya. Jadi atas rencana aksi yang akan dilakukan agar nantinya berjalan dengan baik dan lancar. Ya, jadi Pak Win tadi juga sesuai catatan saya Pak Win tuh sudah fokus ya, hadir penuh ya, penuh. Jadi hati dan pikiran Pak Win itu sepenuhnya memperhatikan coach. Pak Win juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya terkait masalah coach yang dihadapi. Oke, baik Pak. Selanjutnya kedepannya kompetensi apa yang ingin Pak Win kembangkan setelah proses coaching hari ini? Baik, Bu Linggar. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching, Bu, yaitu dengan alur Tirta agar saya bisa menerapkan di kelas maupun bisa berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolahan, Bu. Ya, baik. Jadi Pak Win kompetensi yang ingin dikembangkan lagi yaitu memahami materi coaching dan proses coaching ya sesuai alur Tirta ya yang nantinya bisa dilaksanakan di kelas, di sekolah, bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga apa yang diharapkan Pak Win terkait dengan coaching bisa diterapkan, bisa dikembangkan lebih baik dan nanti bisa lebih banyak lagi untuk manfaatnya. Ya, Terima baik, kasih, Bu terima kasih Linggar. Pak. Ya. Semoga bisa melanjutkan untuk aktivitas selanjutnya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum Terima kasih, Bu warahmatullahi Linggar. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.